Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi bersama saya Roy Kurniawan. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan belajar kembali tentang materi pelajaran komputer jaringan dasar yang keempat, tentang pembahasan arsitektur dan organisasi komputer. Ya, langsung saja kita ke materinya. Yang paling pertama adalah perbedaan dari arsitektur dan organisasi komputer. Arsitektur komputer yaitu konsep perencanaan dan struktur pengoperasian dasar dari sistem komputer. Sedangkan organisasi komputer yaitu unit operasional antar komponen penyusun sistem komputer dalam merealisasikan aspek arsitekturalnya. Kita contohkan yaitu set instruksi, aritmatika yang digunakan, teknik pengalamatan dan mekanisme I/O atau input/output. Dan contoh organisasi komputer yaitu teknologi hardware, perangkat antarmuka, teknologi memori dan sinyal-sinyal kontrol. Arsitektur komputer dan organisasi komputer dapat diketahui bahwa keduanya saling berkaitan. Sebuah rancangan pada arsitektur komputer bisa direalisasikan jika terdapat organisasi komputernya. Ya, ini adalah sebuah gambar penemu arsitektur. Siapa dia? Yaitu John von Neumann tahun 1903-1957. Arsitektur yang digunakan oleh sebagian besar komputer saat ini. Arsitekturnya seperti input, kemudian CPU yang di dalamnya ada control unit dan arithmetic logical unit, kemudian ada memori dan ada output. Oke, kita bahas yang paling pertama adalah input. Input adalah memasukkan data dalam CPU atau ke prosesor untuk diolah menjadi informasi. Kita contohkan salah satu saja, yaitu keyboard. Memasukkan data kemudian diolah di dalam CPU untuk menjadi informasi. Lanjut, kita ke CPU. CPU adalah memasukkan data dalam prosesor untuk diolah menjadi informasi. Untuk CPU dibagi menjadi dua di dalamnya, yaitu control unit atau CU, arithmetic logical unit yaitu ALU. Kita bedah satu persatu. Control unit yaitu mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Kita contohkan yaitu RAM, keyboard, mouse, hard disk, bahkan monitor. Oke, sekarang kita ke control unit, yaitu mengatur semua peralatan yang ada pada sistem komputer. Nomor 1 yaitu mengatur kapan CPU atau prosesor menerima data dari alat input seperti keyboard, memasukkan data ke dalam CPU. CPU juga menentukan layak atau tidaknya data itu diproses. Lanjut, nomor 2, CPU juga mengatur kapan data yang diterima dari perangkat input kemudian diolah. Data kemudian diinput, diolah menjadi informasi. CPU menentukan waktu masing-masing data yang masuk untuk diolah bergantian. Kita lanjut. Kemudian ketiga, CPU juga mengatur kapan data yang telah diolah ditampilkan pada perangkat output.
SEO menentukan informasi yang ditampilkan dari hasil pengolahan data ke perangkat outputnya. Kita beralih arithmetic logical unit, yaitu melakukan operasi perhitungan aritmatika dan logika yang sedang kita pelajari mungkin di pembelajaran Siskom. Jadi si ALU ini perhitungan menggunakan kode biner. Jadi di dalam prosesor hanya bisa membaca angka 0 dan 1. Lanjut, setelah CPU kita beralih ke memori. Memori adalah penyimpanan pada sistem komputer. Memori terbagi menjadi dua, yaitu RAM dan juga ROM. RAM yaitu Random Access Memory, berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara data komputer yang sedang berjalan. Kelemahannya adalah data yang disimpan akan hilang ketika tidak dialiri listrik. Ya. Kemudian ROM yaitu Read Only Memory, berfungsi menyimpan berbagai data yang ada pada komputer dan bersifat permanen, sehingga data yang tidak mudah hilang atau berubah walaupun aliran listrik dimatikan. Ya, seperti ini fungsi utama RAM dan juga ROM. Lanjut, setelah memori kita beralih ke output. Output yaitu menampilkan informasi hasil pengolahan data kepada pengguna. Awal diproses, data teksnya kemudian ditampilkan ke dalam monitor. Oke, sampai di sini dulu untuk materi yang keempat, yaitu arsitektur dan organisasi komputer. Terima kasih yang sudah menonton. Untuk tugasnya yaitu dirangkum seperti biasa, kemudian nanti ada sebuah link yang harus diisi khususnya untuk pengumpulan tugas yang saya berikan. Dikasih limitasi sekitar 7 hari dari waktu yang saya berikan video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.